Hari ini di tengah situasi yang serba susah, menghadapi masa depan yang penuh dengan kekhawatiran, yang bisa kita lakukan satu, percaya dengan kun fayakunnya Allah. Tanggal 11 Oktober kemarin saya diminta oleh Presiden untuk berbicara di acara, ini ngeri lagi Bu Bupati acaranya. Acaranya bukan pengajian, Investor Daily Summit 2022. Yang datang Presiden, Kabinet Menteri, CEO, pengusaha-pengusaha dari luar negeri. Gus Miftah diminta tausiah, waktunya cuma 7 menit. Lah iki meh ngomong apa saya bilang. Tapi kemudian saya yakinkan apa? Bahwa mau resesi global tahun 2023 atau bahkan lebih parah daripada itu, ingat. Teori manusia mungkin tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tetapi kita ketika bersandar kepada Dia, Sang Tuhan yang tahu terhadap resesi global, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadir pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pimpinan daerah Muhammadiyah, sahabat-sahabat dari LDII, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Sohibul Bait ingkang bau reksa Bojonegoro, Bu Anna Muawanah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya Muawanah, senengane tetulung, senengane bahu-membahu, mudah-mudahan karya beliau bisa diterima masyarakat Bojonegoro. Jajaran Forkompinda ada Bapak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Pengadilan Agama, Kak Kanwil, Bapak Ibu warga masyarakat Bojonegoro rahimakumullah. Makan wingko, minumnya susu. Wong Bojonegoro, I love you. Yakinlah hujan itu tidak jatuh tapi turun, karena yang jatuh itu aku, jatuh cinta kepadamu. Saya sebenarnya jadwal awalnya itu kemarin saya nasihat pernikahan di tempatnya Mbak Yeni Inka. Kebetulan kalau artis-artis itu nikah Bu Bupati itu biasanya minta saya nasihati. Karena saya spesialis nasihat pernikahan para artis. Kebetulan saya di Jakarta itu punya circle pengajian teman-teman artis untuk membendung paham radikalisme dan intoleransi. Nama-nama seperti Anang Asanti, Atta Aurel, terus kemudian yang kemarin baru ribut Lesti Kejora, Rizky Bilar. Ibu-ibu mungkin ambillah hikmah dari kasusnya Lesti. Apa hikmahnya? Ibu-ibu tolong jangan kurus-kurus, gampang dibanting. Kemudian alhamdulillah semuanya ngaji sama kita, Bu Ana. Termasuk yang baru-baru ini malah janda-janda. Ada Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, dan yang terakhir idolanya Pak Kapolres, Lucinta Luna. Yang kemudian malamnya saya ke tempatnya Mas Praktek dan nanti malam ke Gofan. Tapi beberapa hari yang lalu ada Pak siapa yang datang ke pondok saya itu untuk bisa menyempatkan sowan ke Kabupaten Bojonegoro. Kebetulan saya sama beliau udah lama nggak ketemu. Tadinya saya pikir nggak ada acara ini, tapi itulah manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Disitulah kemudian saya ingat apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Kebetulan saya ini sangat ngefans sama Ibnu Athaillah. Sampai anak saya kasih nama Athaillah. Mufti Athaillah Sohibul Adqiya Maulana Habibur Rahman. Loh, kenapa Bu? Oh kepanjangan, anak-anakku dewe. Sing kelon ya aku dewe. Di situ yang kemudian menginspirasi saya, setiap motivasi-motivasi yang ada dalam kitab Hikam
menjadi dasar bagi saya untuk banyak membuat quote. Makanya Ibu Bupati, sebelum Ramadan kemarin saya mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Yang pertama, saya dapat penghargaan dari Leprit, lelang belangkon termahal sedunia. Kebetulan Muktamar NU di Lampung, saya diminta nyumbang, saya lelang 1 belangkon, sumbangkan untuk NU, belangkon saya laku 900 juta. 900 juta. Belangkonnya saja 900 juta. Bagaimana dengan sarungnya? Apalagi isinya. Isi belangkon. Yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten dan istiqomah. Pengajian di klub malam dan di lokalisasi. Sudah 22 tahun. Yang ketiga, saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk yang bokongnya dilukis foto saya. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Lah itu. Ternyata kenapa gambar itu menjadi menarik Bapak Ibu? Karena selain gambar ada quote-quote-nya Gus Miftah. Contoh, dulu ketika peringatan Maulid dibilang bid'ah, sesat, menyesatkan dan lain sebagainya, saya di situ membuat satu quote yang viral di bokong truk. Apa waktu itu quote-nya? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Ketika banyak orang menghina para pendosa, saya datang dengan membuat quote, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Ternyata kemudian quote-quote ini menjadi menarik. Saya ditanya sama Kick Andy di acara Kick Andy Andi F. Noya Metro TV, itu inspirasinya dari mana Gus? Saya jawab, inspirasinya adalah dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, ada satu kalimat yang kemudian perlu kita renungkan. Di situ Ibnu Athaillah mengatakan apa? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Manusia itu nggak usah kebanyakan ngatur. Kenapa? Karena hidup sudah ada yang ngatur. Menungso sak madion derek aturan. Makanya ketika aturan itu kita laksanakan, kita tegakkan, kita pasti selamat. Kenapa? Karena di dunia ini nggak ada satu lembaga pun yang lepas dari aturan. Semuanya punya aturan. Disitulah yang sering saya katakan ketika saya kajian kebangsaan di Polda Bali, kemudian saya bersantai di Pantai Kuta. Ada seorang cewek dari Australia yang sedang sumur, susu dijemur waktu itu. Dia bertanya kepada saya, kenapa agama itu kok banyak aturannya? Jawabannya adalah karena manusia banyak maunya. Aturannya apa? Dalam beragama kita adalah istilah takwa. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahih. Melaksanakan perintah, tinggalkan larangan. Artinya apa? Kalau aturan itu kita laksanakan, selamat. Makanya tadi saya agak terganggu dengan sahabat-sahabat saya hadroh ini. Saya aja mau ulangi yo. Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, kamu jangan beraktivitas. Berdiri di tempat, kalau mau meninggalkan lokasi setelah lagu Indonesia Raya selesai. Jadi kalau besok lagi, begitu nyanyi lagu Indonesia Raya, aktivitas apapun tolong ditinggalkan. Berhenti, berdiri tegak, khusyuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya sangat terganggu karena nanti kalau kayak gini muncul di TikTok Bu, nanti pasti viral. Viralnya di mana? Cah Bojonegoro nyanyi Indonesia Raya malah wirawiri. Nah, sopo sing lemu? Gua aja lemu-lemu. Cah cilik wetenge gede. Kan tadi malam saya bilang, wong lanang ki lak wetenge gede biasane manuke cilik. Aja gede-gede wetengmu ya. Nah, maka kemudian apa? Hari ini kita dimampukan di sini karena kita manut aturannya Allah. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, amaroni robbi an uksira qaula la haula wala quwata illa billah, kata Kanjeng Nabi. Tuhanku memerintahkan kepadaku, hadis awalnya adalah amaroni robbi sab'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku 7 hal. Salah satunya apa? Amaroni robbi an uksira qaula la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca kalimat la haula. Ini diperintahkan dibaca habis asar sebelum matahari terbenam 100 kali.
maka Allah akan kabulkan semua hajat, Allah akan berikan solusi terhadap semua problem dan persoalan. Dibaca. Kenapa? Karena kita meyakini kita lemah, maka harus sambat kepada Dia yang maha kuat. Siapa? Allah. Aturannya seperti itu. Karena manusia lemah, ya harus ikut aturan yang maha kuat, Allah. Kenapa? Karena manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Bapak Ibu, satu persoalan yang sebenarnya sepele, tapi kita percaya kita mampu, Allah bisa tidak mampukan. Tapi sebaliknya, satu perkara yang kelihatannya berat dan rumit, tetapi Allah mampukan, maka menjadi mudah. Di situ kemudian Ibnu Athaillah mengatakan, ma tawaqafa matlabun anta tolibu birabbika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Tidur itu persoalan sepele. Tapi begitu banyak ternyata orang yang tidak bisa tidur. Sampai harus beli obat tidur. Tapi lucunya apa? Mau tidur nggak bisa-bisa, tapi begitu istrinya ngomel malah bisa tidur. Makanya obat tidur yang paling mustajab adalah istri cerewet. Kita sering Pak, di dalam kamar, kasurnya tebel, selimutnya hangat, baca doa, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Mata nggak merem-merem Pak. Kenapa? Karena Allah belum izinkan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan apa? Ini loh. Tidur saja persoalan sepele, kalau aku tidak izinkan maka kamu tidak bisa tidur, kata Allah. Tapi lucunya orang Bojonegoro, kalau baca doa matanya nggak tidur-tidur, begitu mendengarkan khutbah Jumat, nggak baca doa matanya tidur. Kencing dan itu masalah sepele. Tapi begitu banyak oleh Allah nggak izinkan, orang nggak bisa kencing. Dulu saya punya teman Kapolres di Sleman, Bang Farid. Angkatan 93, Farid Zulkarnain, sekarang lagi sesko. Anaknya mau ikut umroh saya. Salah satu syarat umroh harus suntik meningitis. Salah satu syaratnya kalau cewek harus tes urin, dia harus kencing terlebih dahulu di tes urinnya. 30 menit di toilet, dia nggak keluar. Saya bilang, Dok, kenapa belum keluar dari toilet? Ngapunten bah, saya nggak bisa kencing. Saya bilang, batin saya, goblok nguyuh raiso. Gantian saya kebelet pipis, saya masuk toilet sama dan 30 menit saya di toilet nggak bisa keluar. Saya jengkel tak denden ke yoramet tuh. Tak obat abid ke yoramet tuh gitu. Asal ente indah se yoramet tuh gitu loh. Kenapa? Karena Allah belum mengizinkan. Kalau kemudian Allah mengizinkan, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya kemudian kita diingatkan dalam satu ayat dalam surat Ali Imran, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mang tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau memang manusia itu mampu Ibu, Bapak, mohon maaf, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Wong guru itu pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi buktinya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti apa? Guru tidak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Wong dokter itu pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi buktinya banyak dokter yang sakit. Saya punya teman di Jogja, dokter spesialis THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Berarti dia tidak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, kemarin saya bilang sama teman-teman di Mabes Polri, harusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Wong pekerjaannya polisi mengamankan rumah orang. Tapi buktinya enggak. Ada polisi ditembak polisi, di rumahnya polisi. Berarti polisi juga tidak mampu kalau kemudian tidak Allah mampukan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya kuli bangunan itu rumahnya paling bagus, Pak. Kenapa? Wong kuli bangunan pekerjaannya membaguskan rumah orang, membuatkan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan tidak punya rumah. Satu lagi, gara-gara kalimat ini saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh lawyer Persatuan Dukun. Gara-gara saya podcast sama Atta Halilintar, Atta tanya sama saya, Gus, saya mau tanya, kenapa dukun itu dipanggil paranormal?
Saya jawab, iya Mas Atta, dukun itu dipanggil paranormal karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang bodoh. Lah, kalau memang dukun itu mampu, seharusnya istrinya dukun itu paling cantik. Kenapa? Karena dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi buktinya banyak dukun yang istrinya merongos. Berarti dukun gak bisa apa-apa. Lah kalimat ini Mbak Ana itu dukun tersinggung. Saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan karena dia dianggap menghina, penistaan dukun, penistaan matamu aku ngono. Nah, itulah kemudian kita harus percaya bahwa kemudian segala hal kehidupan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kemudian Allah sudah berkehendak, kita lihat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, hari ini di tengah situasi yang serba susah, menghadapi masa depan yang penuh dengan kekhawatiran, yang bisa kita lakukan satu, percaya dengan kun fayakunnya Allah. Tanggal 11 Oktober kemarin saya diminta oleh Presiden untuk berbicara di acara, ini ngeri lagi Bu Bupati acaranya. Acaranya bukan pengajian, Investor Daily Summit 2022. Yang datang Presiden, Kabinet Menteri, CEO, pengusaha-pengusaha dari luar negeri. Gus Miftah diminta tausiah, waktunya cuma 7 menit. Lah iki meh ngomong apa saya bilang. Tapi kemudian saya yakinkan apa? Bahwa mau resesi global tahun 2023 atau bahkan lebih parah daripada itu. Ingat, teori manusia mungkin tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tetapi kita ketika bersandar kepada Dia, Sang Tuhan yang tahu terhadap resesi global, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya saya bilang, otak kita itu selalu saja diliputi kekhawatiran-kekhawatiran. Saya kasih contoh kasus yang paling gampang. Bapak Ibu bayangkan, Anda naik perahu di tengah sungai. Kemudian perahunya bocor. Di samping perahu Bapak Ibu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Rata-rata jawabannya pasrah, tawakal, berdoa. Salah. Bayangkan kalau kita naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor. Di sekeliling perahu kita banyak buaya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berhenti membayangkan. Kan saya tadi bilang bayangkan, Pak. Nah, kekhawatiran kita terhadap masa depan itu berlebih-lebihan. Apalagi gara-gara COVID. Bukankah kemudian bangsa ini sudah teruji dengan segala kepemimpinannya atas izin Allah Subhanahu wa taala menjadi negara termasuk yang terbaik dalam penanganan Covid. Atas kerjasama pemerintah, TNI, Polri didukung dengan kesadaran masyarakat. Allah kasih ujian kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah uji negara di dunia termasuk Indonesia Covid. Muncul Covid, pemerintah tanggung jawab. Ada BLT, bantuan langsung telas. Tapi lucunya orang Bojonegoro, Bu nyuwun sewu, begitu ada BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Wongnya ya tekoi gitu. Semuanya ngaku miskin gitu. Begitu muncul BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya saya usul kepada pemerintah, tolong buat BLT lagi untuk orang gila. Apakah orang Bojonegoro ngaku-ngaku edan gitu loh. Muncul Covid, ada vaksin. Bagaimana kemudian saya diminta waktu itu untuk kampanye terhadap vaksin. Karena begitu banyak orang yang percaya dengan vaksin. Dan akhirnya Bapak Ibu, atas izin Allah, atas kesempatan yang diberikan oleh Allah, pemerintah, TNI, Polri, kesadaran masyarakat, kita bisa pengajian kembali semi normal seperti hari ini. Artinya apa? Bahwa ujian itu pasti ada. Nabi Muhammad SAW, orang yang kemudian paling disayang oleh Allah, itu juga tidak lepas dari ujian. Nabi Adam alaihissalam diuji oleh Allah. Ketika dia berada di dalam surga sendirian, dia merasa kesepian. Maka kemudian dia minta pasangan. Maka anak-anak tak kasih tahu. Kalau kamu hari ini mengatakan saya jomblo baik-baik saja, kamu nggak normal. Nabi Adam saja yang jomblo di dalam surga, apa-apa boleh serba nikmat, itu masih kesepian, Pak. Makanya dia minta pasangan. Maka Allah lah hadirkan Hawa yang Allah ciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk? Ya,
Allah tidak menciptakan perempuan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Nah. Makanya kalau perempuan disuruh milih apel atau anggur, pasti lebih milih apel. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi cewek lebih suka apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Ya. Hati-hati Pak Kapolres sama perempuan. Ya. Saya semalam bilang kan, cewek itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Karena cewek itu ahli sejarah Pak. Jadi sekali kita punya salah, seumur hidup ingat terus gitu. Makanya kemarin saya ditanya sama Kiai, Gus nikah lagi enggak? Oh enggak. Tapi kalau seandainya saya nikah lagi, saya pengen nikah dengan istri Arab. Kenapa istri Arab? Sehingga kalau istri saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Efek, sadaqallahul adzim. Enggak ada kemudiannya, enggak diuji. Begitu mereka berbahagia dua orang di surga, diuji Pak. Ujiannya apa? Kun anta wa zaujukal jannah. Adam, Hawa. Kamu ngapain saja di surga boleh kok. Apapun. Cuman satu hal. Fala taqraba hadhihi syajarah. Kamu jangan dekati pohon ini kata Allah. Semuanya boleh. Kamu mau turu miring jengking karepmu. Mau makan apa karepmu kata Allah kepada Adam. Tapi ingat. Adam, Hawa please. Jangan kamu dekati pohon ini. Apa yang terjadi? Ada saja pihak-pihak yang tidak suka dengan kenyamanan. Ibu bupati jadi bupati, ya mesti ono sing ra seneng. Jangan berharap semua orang itu suka sama kita, Bu. Tapi ingat quote-nya Gus Miftah. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa menutup kedua telinga kita. Kayak saya itu loh, Bu. Saya sering bilang sama anak-anak santri, syarat jadi orang besar itu ternyata satu yang paling pokok. Apa? Jangan baperan. Ibu-ibu pemimpin tahlil baper, temannya posting status hatinya tersinggung. Ya Allah gitu loh. Ingat, kalau ada orang posting status hatimu tersinggung, bukan statusnya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Betul Bu? Kenapa kita tersinggung? Saya Pak, pas ceramah di gereja itu, diajar habis-habisan, dikomentari 100.000 orang. Saya tersinggung? Enggak. Kan komentarnya semuanya menghina Gus. Kenapa enggak sakit hati? Kenapa saya harus sakit hati? Wong komentarnya tidak pernah saya baca. Ibu-ibu punya medsos enggak? Saya tahu hari ini Anda galau gara-gara WA error. Iya, itu kan. WA error baru 1 jam kita galau Pak. Tapi kalau hati kita error sama Allah berjam-jam, kita enggak pernah galau gitu loh. Wongnya ya teko iki. Ya melu guyu gitu loh. Biasanya jilbabnya ungu biasanya. Yang jilbabnya hijau insya Allah lah. Lebih parah. Jangan baperan. Coba Anda yang punya medsos ya. Kebetulan saya itu bulan Maret tahun 2022 itu dinobatkan sebagai tokoh yang paling populer, tokoh nasionalis yang paling populer di TikTok Bu. Jadi 10 nama itu hampir semuanya tokoh politik, pejabat publik, satu-satunya yang bukan pejabat publik cuma saya tok. Jadi ada 10 nama hashtag by number paling terkenal di TikTok tahun 2022. Nomor 10 ada Gus Muhaimin, nomor 9 ada Erlangga Hartarto, kemudian ada nama di atasnya itu ada Prabowo Subianto, kemudian ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil, kemudian ada nama Puan Maharani, nomor 4 ada Erick Thohir, nomor 3 ada Anies Baswedan, nomor 2 Gus Miftah, nomor 1 Ganjar Pranowo. Loh keren bro gitu loh. Nah, makanya saya tahu betul kalau kemudian ngomong, kalau dulu Bu Bupati, dai sejuta umat, itu nggak ada tolak ukurnya. Sekarang ada Bu, hashtag by number, kemudian kepopuleran di Instagram, di YouTube dan sebagainya. Itu ada ukurannya. Dan kalau dulu zaman almarhum Kiai Zainuddin MZ, dai sejuta umat ukurannya apa? Cuman pengajian zamannya datang banyak atau enggak. Sekarang ada ukurannya. Makanya saya bilang kita perlu jihad untuk dakwah melalui medsos. Pak Kapolres punya pistol, 1 peluru nembak 1 kepala.
itu pun bisa salah. Bahkan kemarin 6 peluru kena tembok semua. Tapi masyarakat yang fair ya. Kita juga harus fair, bahwa bagaimanapun keadaannya polisi itu penting. Saya tuh nggak senang, teman saya olahraga di lapangan, diteriaki Sambo, Sambo, Sambo. Seolah-olah semua polisi itu kelakuannya seperti Sambo. Padahal itu kesalahan pribadi, oknum kepolisian. Bukan kesalahan polisi secara kelembagaan. Jadi kalau Anda mengira semua polisi kelakuannya kayak Sambo, Anda salah. Cuman memang saya ingatkan kepada teman-teman saya polisi, ingat badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Tapi yang perlu diingat adalah, kalau kemarin polisi mengawasi masyarakat, hari ini masyarakat mengawasi polisi. Maka saya minta polisi untuk jujur. Karena polisi jujur saja hari ini masyarakat belum tentu percaya, apalagi kalau polisi bohong. Maka saya bilang sama teman-teman di Mabes, ayo jujur. Jujur itu ada 2, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Oh bubur. Jadi apa? Bahwa kemudian kita jangan baperan. Bahwa kemudian Nabi Muhammad itu bisa menjadi besar, ya karena banyak musuh. Dan Allah itu kalau ngasih musuh itu imbang gitu loh Pak. Nabi Muhammad ya musuhnya raja-raja saat itu. Nabi Musa bisa jadi besar, ya karena musuhnya besar. Anda tahu siapa musuhnya Nabi Musa Pak? Banyak. Ada ulama namanya Bal'am. Ada pengusaha namanya Korun. Ada raja ngaku Tuhan namanya Fir'aun. Karena musuhnya besar, dia besar. Makanya kalau ibu bupati kemudian dimusuhi orang, ya biasa-biasa saja itu loh. Nabi saja dimusuhi gitu loh. Makanya kalau saya itu nggak pernah baper Pak. Saya dulu ngaji di lokalisasi, dibully macam-macam. Ya, saya meyakini. Kalau Bapak Ibu posting sesuatu di medsos, saya mau tanya. Kira-kira dari postingan Anda itu lebih banyak komennya apa like-nya? Lebih banyak komennya apa like-nya? Oh like. Pasti like itu lebih banyak daripada komentarnya. Itu artinya apa? Seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Santai. Oh kalau jomblo beda. Kenapa banyak like daripada komentar? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Ini kelihatan Pak wajah-wajah jomblo ini. Tapi yakin deh, sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Banyak orang yang kemudian tidak suka dengan kenyamanan itu. Nabi Musa sama. Bagaimana kemudian di saat dia nyaman diuji oleh Allah. Nabi Musa itu kan bayi antik Bu. Fir'aun punya kebijakan. Bayi lahir laki-laki bunuh atas bisikan dukun. Kenapa? Karena dukun punya kepercayaan bahwa bayi laki-laki akan menjadi kompetitor bagi Fir'aun. Ibunya Fir'aun, ibunya Musa galau. Bayinya Musa akhirnya ditaruh di atas ranjang, kemudian dihanyutkan sungai, mendarat di belakang kerajaannya Fir'aun. Diterima oleh istrinya, ditemu oleh istrinya Fir'aun. Namanya siapa Pak? Siti Asiyah. Siti Asiyah ini gambaran wanita solehah dengan suami yang nakal. Makanya nyuwun sewu. Ibu-ibu Bojonegoro. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa? Geser mawon Pak. Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ciri-cirinya apa Bu? Suaminya soleh, istrinya nakal. Kemudian yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Bu, yang kehujanan berteduh aja Bu, yang di belakang itu. Ayo les, ngomong adzan, selawatan dhisik ya. Kerja. Sik loh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lagu apa aku urung kok kowe nyanyi. Jangan terlalu bersemangat, amplopmu nggak jelas tangannya. Alon-alon bro. Wong aku urung kok cerewet wae.
Yuk, supaya Indonesia lebih kompak yuk. Lagu untuk kita semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Fawasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, makan wingko dari kelapa. Mari ngaji dan bersolawat dari Bojonegoro untuk Indonesia, dari Bojonegoro untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil
sallallahu alaihi. Mumpung Jawa jenengan sore-sore kalih atine maca la haula wala quwata illa billah. Muga-muga ibu-ibu sedaya bapak-bapak hajate kabul. Amin. Nomene ibu-ibu muslimat ahli tirakat. Sego berkat rasane nikmat. Sego gandum sayure asem. Beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Kata Bu Ana, bukan balsem Gus, fresh care. Ngaji maulid niku sing santai mawon, sing happy mawon. Soale wiyosan dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya napa? Ya artine kudu seneng. Mosok Kanjeng Nabi lahir kok awake dhewe susah niku lho ya lucu. Mila lak ngaji maulid niku digawe happy mawon. Pak Dande, Pak Kapolres sing santai mawon. Kanca-kanca. Tulan ning sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke rondo sing njaluk dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi kok ora wani iki lho. Santai Bu. Insyaallah saya bukan cowok pro poligami. Kecuali kepepet. Santai Bupati. Saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Lihat. Nah, oh lanjut ke, sadurunge nyeritake ceritane Nabi sinten mau? Musa. Kula wangsuli, ibu-ibu Bojonegoro kira-kira lak pengen keluarga kados keluargane sinten? Satu tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. Dua tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah, Siti Asyah. Tiga keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Empat tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Bojonegoro, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya dua. Ibu-ibu yang bajunya hijau langsung teriak, enggak jadi Ibrahim, Fir'aun juga enggak apa-apa. Singkat cerita, bayi Musa ditemu oleh Siti Asyah. Dibawa pulang, Pak. Ketemu suaminya Fir'aun. Mau dibunuh sama si Fir'aun ini. Pateni, ini bayi laki-laki. Siti Asyah jawab, dan jangan Mas. Kenapa? Bayi yang kamu bunuh itu kan bayi yang kamu cari. Ini bayinya datang sendiri. Jangan dibunuh. Delalah Pak. Fir'aun itu manut sama istrinya Siti Asyah. Maka sejarah mencatat, sejak saat itulah laki-laki manut sama perempuan Pak. Gitu. Nah. Makanya kalau Pak Dandim kalah sama istrinya itu ya lumrah aja dan itu. Biasa-biasa saja itu. Kalau bapak-bapak punya istri galak, santai mawon Pak. Orang laki-laki yang punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa Pak. Nah, artinya apa? Begitu Nabi Musa itu nyaman, hidup di tengah keluarga kerajaan, Allah perintah. Perintahnya Allah apa? Musa perangi Fir'aun. Ini kalau pakai logika Pak, gak mungkin berani Musa melawan Fir'aun. Bagaimanapun Musa itu hanya anak angkatnya Fir'aun. Dari segi amunisi, prajurit, dari sisi senjata, alutsista, Musa kalah. Tapi apa? Kenyamanan Nabi Musa diuji supaya dia lebih dekat dengan Allah. Musa berani perang melawan Fir'aun. Yang terjadi nyuwun sewu, Musa menang apa kalah? Kalah Bu, buktinya lari. Ketemu lautan. Pilihannya cuma dua.
bablas masuk lautan, kembali diajar sama Fir'aun. Mereka berdua berhadapan-hadapan. Apa yang membedakan antara Fir'aun dengan Musa? Bedanya satu, Bapak Ibu. Sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Maka kemudian siapa yang dimenangkan oleh Allah? Musa. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada Allah. Sementara Fir'aun merasa dirinya adalah Allah. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Bahkan nyuwun sewu Pak Kapolres. Fir'aun ini orangnya senang terus, gak pernah susah. Duit terus, rataun duit utang. Makanya kalau ibu-ibu Bojonegoro kadang-kadang punya duit, kadang-kadang punya utang. Lumrah Bu. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Tapi lah jenengan seneng terus ratau susah, aku malah curiga. Jangan-jangan putune Fir'aun. Fir'aun itu Pak dalam sejarah, selilitan itu cuma sekali tok Bu. Jadi dia pernah selilitan, dia marah-marah. Akhirnya apa? Allah ngutus malaikat untuk dandani untune Fir'aun. Malaikat bertanya sama Allah, ya Rob, kenapa saya harus dandani untune Fir'aun? Dijawab sama Allah, malaikat, untune Fir'aun dandanono sing apik. Mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme selilitan. Gitu. Nah. Jadi kalau hari ini kemudian hidup kita terusik dengan ketidaknyamanan, itu sudah dialami oleh para nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam tadi, Nabi Adam dengan Siti Hawa diusik. Siapa yang ngusik? Dengan pembuat hoak pertama kali. Siapa Bapak Ibu? Iblis. Iblis mulai menggoda Adam dan Hawa. Tapi tercatat ternyata yang digoda pertama kali oleh Iblis itu bukan Adam Pak. Tapi Hawa. Kenapa? Karena Iblis tahu perempuan itu kelemahannya di telinga, cowok itu kelemahannya di mata. Saya ulangi Pak. Cewek itu kelemahannya di telinga, cowok itu kelemahannya di mata. Makanya cowok itu kurang ajar Bu. Kalau di jalan lihat cewek cantik dia akan teriak, wow. Mulai ketemu bojone, weh. Gitu. Karena ujiannya cowok itu di mata. Itulah alasan Bu Ana, kenapa saya selalu pakai kacamata hitam. Bukan untuk menjaga pandangan, supaya kalau lihat yang seksi, mata saya melotot, tidak kelihatan. Iblis goda Hawa. Wah, kamu tahu nggak kenapa pohon ini tidak boleh kamu dekati sama Adam? Karena dari sekian banyak makanan yang ada di surga, salah satu buah yang paling enak adalah buah dari pohon ini. Hawa terprovokasi, dia nangis-nangis di hadapan Ibrahim. Dari dulu Pak, kalau suami itu melihat istri nangis-nangis, suami nggak akan kuat Pak. Makanya banyak kemudian pejabat seorang laki-laki, kemudian istrinya nangis-nangis, minta satu hal, sehingga suaminya korupsi. Karena nggak kuat mata laki-laki ketika melihat tangisan seorang perempuan. Ayo mas diambil. Akhirnya apa? Fa'azallahuma syaiton. Adam dan Hawa mengambil buah ini kemudian menggelincirkan duanya dari surga. Itulah Pak, Bu. Kenapa perempuan itu kalau diajak makan, Dek makan di mana? Jawabannya pasti terserah. Kenapa perempuan kalau diajak makan suaminya dijawab makan di mana jawabannya terserah? Karena perempuan pernah punya pengalaman salah milih makanan. Tapi anehnya perempuan Pak, mohon maaf, ketika kita masuk ke restoran dia protes, loh kok di sini Mas? Itulah perempuan seperti pesawat, maunya dimengerti nggak pernah mau mengerti Pak. Makanya hati-hati, kuwi duwe bupati wedok, hati-hati tak kandhani. Menangan mesti gitu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, disinilah pentingnya kemudian kita belajar dari pengalaman para nabi dan rasul di dalam menangani sebuah persoalan. Sehingga kemudian apa? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu hadir sebagai solusi, bukan sebagai problem. Hari ini kita tidak bisa enjoy dalam beragama, kenapa Bapak Ibu? Karena menganggap agama itu sebagai masalah, bukan sebagai solusi.
Nabi Muhammad itu contoh begini. Kalau kita ngerasani kanjeng Nabi Muhammad dengan segala ujiannya. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, kalau beliau sakit, yang ditunggu apa? Waktu adzan. Begitu Bilal bin Rabah datang, Nabi Muhammad mulai menampakkan ekspresi gembira. Kenapa? Karena solusinya dia sakit itu adalah sholat. Sementara kita menganggap sholat itu sebagai problem, Pak. Maka begitu kita sakit dengar adzan, kita sambat, waduh waktu ini sholat toh itu. Atau ibu-ibu sedang tandur ning sawah atau sedang berdagang, dengar adzan duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa Pak? Adzan meneh. Karena menganggap sholat sebagai problem. Kita itu Bu Bupati, senang dengar adzan itu cuma sekali. Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, ini mergo bukone. Nah, maka coba solusi masalah kita hari ini yang pertama adalah jadikan agama sebagai solusi, bukan sebagai problem. Kemudian yang kedua, kenapa tanah Arab yang dipimpin oleh Nabi Muhammad bisa makmur? Bisa menjadi negara yang disegani. Bangsanya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salah satu langkah yang dibuat oleh Nabi Muhammad yang revolusioner adalah bagaimana kemudian Nabi Muhammad menjadikan bangsanya bangsa yang akur, yang rukun, yang bersatu, apapun perbedaan yang ada. Maka disitulah kemudian Nabi Muhammad mengatakan apa? La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan pernah masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Makanya tadi Ibu Bupati bilang, Gus, itu ada Muhammadiyah, itu ada NU, itu ada LDI. Saya seneng Bu. Kenapa? Karena memang seharusnya seperti ini Pak. Kita itu kan aneh. Kalau sama agama lain, kita bisa akur. Tapi kadang-kadang sesama agama sendiri kita nggak bisa akur. Padahal perintah Nabi apa? Ketika kita mau sholat, sang imam di depan tengok ke belakang. Apa kalimat yang selalu dibaca oleh imam? Sawu sufufakum fis sholah. Luruskan dan rapatkan sofnya di dalam sholat. Artinya apa? Yang perlu kita lakukan tuh hari ini adalah memperbaiki barisan, meluruskan sop. Ayo yang rukun, jangan ngobrak-ngabrik barisan, jangan rusak barisan. Saya itu NO Bu, tapi zaman saya kuliah, saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Kalau Pak PD Muhammadiyah ke Yogyakarta, saya dulu tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4 tahun setengah Pak. Sebagai apa? James Bond, jaga masjid dan kebon. 4 tahun setengah. Dan alhamdulillah nggak pernah ada masalah Pak. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Kuru aku Pak. Tapi asik gitu loh. Makanya saya tadi bingung loh. Katanya pimpinan daerah Muhammadiyah kok lemu. Jangan-jangan Muhammadiyah yang sering selamatan nih ya. Begitu saya kembali ke lingkungan orang NU, Bu Bupati, saya langsung gemuk. Berat badan saya langsung 100 kilo. Kenapa saya ikut orang NU gemuk Pak? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan. Tahlilan makan. Sholawatan makan, maulutan makan, pengajian makan. Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi Pak. Pitung dino Pak itu. Jadi kalau saya sederhana saja. Ketika kemarin saya berbicara di acara Investory Daily Summit, saya bilang, kalau bangsa ini kemudian pengen besar, yo berangkat dari kerukunan. Kalau Bojonegoro pengen rakyatnya makmur, pemimpinnya selamat, rakyatnya selamat, yo ayo rukun. Jangan sampai kemudian rahmat Allah yang diberikan kepada Bojonegoro
sebagai satu kabupaten yang insya Allah paling kaya di Jawa Timur salah satunya, tidak berfaedah. Kenapa? Karena kita tidak rukun. Ayo rukun. Yang ngakur-akur saja. Kayak NU Muhammadiyah. NU Muhammadiyah itu lah bedanya emang siji tuh Pak. Lah wong NU senengane dawa, Muhammadiyah cendak. Muhammadiyah sukanya pendek, NU panjang. NU panjang, sholat Jumat adzan 2 kali. Muhammadiyah pendek, adzan cuman sekali. Yo ora apa-apa, sing penting Jumatan. NU panjang, baradan puji-pujian. Muhammadiyah pendek, baradan nggak pakai puji-pujian. Yo ora apa-apa. Saya haji tahun 2015 Pak, sama teman saya Muhammadiyah. Teman saya bilang begini, Gus, guyon dia, deloken kae lho. Mekah Madinah baradan ra puji-pujian. Ngopo kok ning Bojonegoro baradan kok puji-pujian? Tak jawab, beda. Bedane apa? Mekah Madinah urung adan, masjide wis kebak. Lah ning Bojonegoro sing pujian cangkeme nganti sempal, yo ora teko-teko, Pak, gitu. Ya padha karo wong numpak bis kota niku lho, Bu. Kalau bise kebak ya ndang mangkat. Lah bise rong kebak kondekture ya bengok-bengok. NU panjang, sholat subuh pakai kunut. Muhammadiyah pendek, enggak pakai kunut. Ya enggak apa-apa, semuanya punya dasar. Sing penting podo-podo sholat subuh. Tapi saya yakin di bawah kepemimpinan Bu Ana Muawanah, orang Bojonegoro sudah tidak ada yang ribut persoalan kunut, betul? Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Bojonegoro sudah jarang yang sholat subuh. Subuhane jam 7, usul ini ditambahi, usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. NU panjang, ngubur ke jenazah, adzan 2 kali. Muhammadiyah enggak pakai adzan, Muhammadiyah enggak pakai adzan. Ya ora apa-apa. Sing penting padha-padha dikubur. Lah kanca, kula lucu, Pak Muhammadiyah. Gus, ngopo to kadang nganggo adzan barang? Ora salat kok nganggo adzan? Ya tak jawab. Apa rumangsane lah adzan ki kudu salat? Ora, contone ngadani bayi. Apa bayine jengkang-jengking? Lah ya ora. Makanya kalau kemudian dalam kitab yang kita pahami, adzan itu boleh untuk beberapa hal. Ngadani sholat, ngadani bayi. Kok di sini angin, hujan, puting beliung, diadani sunnah le. Kayak gini kita adzan, Allahu Akbar, boleh. Kok di Bojonegoro ada rumah kebakaran Bu, diadani sunnah. Tapi ingat, yo tetap disiram. Lah mau ngadan tok yo mah muntek gitu. Ono wong kesurupan, diadani sunnah Pak. Makanya bapak-bapak, kalau istrinya marah-marah, jangan-jangan istrinya kesurupan. Makanya kalau istrinya marah, jenengan nadan gitu loh. Kewek, Allahu Akbar. Malah kentir kabeh gitu loh. Makanya kemudian pesan Allah adalah, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Secara kaifiah, NU Muhammadiyah, LDII, Al-Wasliyah mungkin berbeda-beda. Tapi yakinlah tujuannya tetap satu. Li'i'la'i kalimatillah. Kalau pemahaman yang kita lakukan seperti itu, insya Allah Bojonegoro dan Indonesia akan menjadi negara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan semakin deras, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan rahmat Allah untuk kita semuanya. Insya Allah nanti malam sudah terang, saya mau pengajian di Gofan. Saya tadi pagi sudah ketemu dengan para pendeta dan romo. Mereka ketemu sama saya, ada berapa banyak orang. Mereka mengatakan, Gus boleh enggak jemaat gereja nanti malam ikut pengajian Gus Miftah. Ini keren, tepuk tangan untuk Bojonegoro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah.
wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.